Shalom, Bapak Ibu Jemaat GSKI dimanapun hari ini Bapak Ibu mengikuti program acara Masih Ada Tuhan. Berjumpa lagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu ada di dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendapatkan firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita, yang terambil di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tema dari firman Tuhan hari ini, terlepas dari situasi dan kondisi yang sulit. Setiap kita bisa saja diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit. Dan seringkali ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit itu, seringkali kita terjebak, kita tidak berdaya dan tidak mampu untuk melakukan banyak hal, banyak perkara, sehingga kita seringkali putus asa, patah semangat, dan kehilangan harapan serta iman. Tetapi biarlah hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tahu konteks firman Tuhan ini, yaitu dikatakan kalau kita baca dalam 1 Samuel 17, berbicara tentang bagaimana Goliat menantang tentara Israel. Dan kita tahu ketika bangsa Israel yang pada saat itu ada di dalam kepemimpinan Raja Saul, menghadapi tantangan orang yang bernama Goliat. Dikatakan di ayat yang ke-11 pasal 17, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ketika bangsa Israel dan Saul yang pada saat itu kita ketahui sudah kehilangan penyertaan daripada Roh Kudus oleh karena dosa yang dilakukannya. Ketika mereka menghadapi suatu masalah, suatu tantangan yang besar, dikatakan bangsa Israel cemas hati, bahkan mereka sangat ketakutan. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan di ayat yang ke-24, dikatakan ketika semua orang Israel melihat orang itu, maksudnya orang Filistin Goliat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berbeda dengan Daud, ketika dia melihat seorang yang menghina barisan daripada tentara Allah, barisan daripada orang-orang pilihan Allah, Daud mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak terjebak dalam situasi dan kondisi yang begitu sulit, yang begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan. Tetapi Daud dikatakan kalau kita baca, inilah sikap yang harus kita ambil, meniru teladan Daud ketika kita diperhadapkan dalam situasi kondisi yang sulit. Sikap Daud ketika menghadapi situasi kondisi yang sulit, dikatakan ayat yang ke-30 pasal 17, dikatakan lalu berpalinglah ia daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu berpaling. Kita tidak perlu melihat segala sesuatu yang melemahkan iman kita. Kita tahu ketika Daud ingin maju berperang melawan Goliat, ada saudara-saudaranya yang mencoba melemahkan iman Daud dengan meremehkannya. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-33, dikatakan tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kita harus berpaling dari perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita. Kalau kita ingin terbebas dari situasi kondisi yang sulit. Karena hari-hari ini kita banyak mendengar, melihat berita-berita yang sangat menakutkan. Berita-berita yang sangat melemahkan iman kita. Mari kita palingkan seluruh kehidupan kita kepada kebenaran firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Daud. Dia berpaling dan dia melihat dalam kehidupannya ada kuasa Tuhan yang menyertai. Dari pengalaman hidupnya, mengalahkan singa, mengalahkan beruang ketika dia menjadi gembala dari kawanan dombanya. Daud lebih banyak menggunakan pengalaman dia dengan Tuhan daripada apa yang terjadi. Bapak Ibu, mari kita berpaling dari hal yang melemahkan iman. Kita berpaling kepada hal yang menguatkan iman kita, yaitu kepada pribadi Tuhan. Bahkan dikatakan ketika Daud maju berperang melawan orang Goliat itu, kita dapat membaca di situ dikatakan Daud sungguh-sungguh berkata kepada orang Filistin itu,
ayat yang ke-45. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat semua orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran ini, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan Allah yang memegang segala situasi kondisi dalam kehidupan kita. Percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah tidak ada suatu pun jalan atau pintu yang bisa tertutup, karena Tuhan pasti akan membukakannya bagi kita. Hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sulit, mari kita mengingat bagaimana Tuhan dulu sudah menolong kita. Bahkan kalau kita bisa ada sampai hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua itu karena kemurahan, kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Jangan pernah takut ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar dalam hidup kita. Sebab kita percaya bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk melakukan segala perkara. Kita dimampukan untuk melewati setiap lembah kekelaman dalam hidup kita. Mazmur Daud 23 ayat 4, di situ dia menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang melindungi, memelihara aku. Ada firman Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga kita bisa terbebas dari situasi kondisi yang sulit. Tidak seperti Raja Saul dan orang-orang Israel. Ketika mereka mendengar, ketika mereka melihat, maka mereka muncul ketakutan, bahkan lari tidak bisa menghadapi seluruh persoalan yang ada di hadapan mereka. Tetapi mari kita mengambil sikap Daud, kita palingkan hidup kita, berpaling kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan mengandalkan Dia seumur hidup kita. Maka dikatakan Dia pasti akan menyerahkan musuh kita di dalam tangan kita, karena Tuhan yang akan berperang, yang akan membela setiap perkara kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap semangat melayani Tuhan, tetap taat dan setia untuk mengandalkan Dia dalam hidup kita. Kata Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Andalkan Tuhan, tetap setia mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai ketemu lagi. Haleluya. Amin.